Cik. Cek. Kecil ya? Kecil. Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pengajian Mushola Umar Ibn Khattab rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya dan memberikan istiqomah kepada kita semua di atas Islam, di atas iman, di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini senantiasa kita ajak untuk kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia yang terus diberikan kepada kita semua, dan senantiasa marilah kita untuk terus meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala akan kita kaji sebuah pembahasan yang berjudul At-Tabaruk atau mencari berkah. Mencari berkah.
yang mana ketika kita hidup di dunia ini sering kita itu mendengar istilah mencari berkah. Ketika kita jualan, ketika kita mencari nafkah, itu yang kita cari adalah berkahnya. Jadi misalnya di antara kita ada yang mencari markah, ada yang mencari nafkah, golek nafkah walaupun hasilnya sedikit, yang penting berkah. Ketika kita jualan, walaupun mungkin untungnya tidak banyak, tapi yang penting berkah. Kemudian ketika kita jualan, kemudian kita nimbang beras, gula atau yang lainnya, kemudian keinginan kita adalah jujur dalam menimbang, karena di jujurnya timbangan itu ada berkahnya. Kemudian ketika kita makan, kita mengucapkan bismillah dengan harapan makanan, minuman yang kita makan dan kita minum itu mengandung berkah. Nah, apa sebenarnya makna berkah? Maka dijelaskan di sini, al-barakatu yang dimaksud dengan berkah adalah subutul khair wa ziyadatul khair. Jadi maksud dengan berkah adalah tetapnya suatu kebaikan pada diri kita. Jadi ketika kita mencari nafkah, kemudian diingatkan golek nafkah itu sing saka dalan yang halal ben berkah. Maksudnya ketika mencari nafkahnya kita dari jalan yang halal, kemudian kita mendapatkan berkah, dan itu adalah kebaikan pada diri kita dan mudah-mudahan terus mendapatkan kebaikan. Dan bisa ziyadatul khair, bisa bertambah kebaikan pada diri kita dalam semua hal. Dalam semua hal ketika kita hidup, sing digoleki adalah berkah. Yang dicari adalah berkah. Kemudian yang harus kita pahami di sini adalah semua keberkahan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua berkah itu harus kita yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khairu kulluhu fi yadaika. Ya Allah, semua kebaikan itu adalah dari tangan kamu. Jadi semua keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan tidaklah ada nikmat kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus menjadi keyakinan bagi diri kita semua, bahwasanya semua kebaikan, semua nikmat, semua berkah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan keberkahan kepada makhluk yang lainnya. Ini harus menjadi keyakinan bagi diri kita. Dan keberkahan itu harus ada dalilnya. Jadi keberkahan itu harus ada dalilnya, entah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Karena terkadang sebagian manusia itu mencari berkah, ya, sebagian manusia mencari berkah, tapi yang dicari itu bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia tabaruk mencari berkah ke sebuah pohon biar berkah hidupnya, berarti ini adalah termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mencari berkah harus kepada Allah. Kemudian ada juga manusia yang mencari berkah dengan batu-batu yang besar misalnya, maka ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mencari keberkahan sampai datang ke pantai selatan misalnya,
datang ke Nyi Roro Kidul. Ya untung tidak ada Nyi Roro Lor Wetan Kulon. Ya mereka mencari berkah tetapi tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah bentuk kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Waqid Al-Laythi, bahwasanya beliau mengatakan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lamma kharaja ila Khaybar, ketika Nabi keluar ke Khaybar, sebuah daerah namanya Khaybar, marra bi syajaratin lil musyrikin, maka Nabi dan para sahabat melewati sebuah pohon milik orang-orang musyrik. Sebuah pohon milik orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon ini dinamakan dengan pohon dzatu anwat. Itu bahasa Arabnya. Kalau basa wates ini wit sing akeh cantolane. Jadi pang-pangnya itu banyak, dahan-dahannya banyak. Itu nek bahasa Arabnya dzatu anwat, yang memiliki banyak cantolan-cantolan, yang memiliki banyak dahan, ranting, pang. Yu'alikuna 'alaiha aslihatahum. Maka orang-orang kafir Quraisy ini mereka mencantolkan, menggantungkan senjata-senjata mereka di dahan-dahan, di ranting-ranting di pohon tersebut. Panah dicantolkan di situ, kemudian tameng perisai cantolkan di situ, kemudian pedang cantolkan di situ, tombak dicantolkan di situ, baju-baju perang dicantolkan di situ. Dengan harapan apa? Apa kira-kira tujuannya? Ben menangan nek perang. Ya, mereka tabaruk mencari berkah dengan pohon Dzatu Anwat tadi. Pokoknya senjata-senjata yang sudah dicantolkan di situ nanti kalau dipakai nek perang ben menangan. Tombak ben iso mateni musuh. Ya, panah nek dipanahke ben bisa kena musuh. Baju perang, ya, baju perang kalau ketusuk ketombak ben tidak mempan dan seterusnya. Jadi orang-orang musyrik ini mereka juga senang tabaruk. Jadi mereka senang untuk mencari berkah dari pohon tersebut. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kamalahum dzatu anwat. Nah, para sahabat melihat bahwasanya orang-orang musyrik ketika itu nyantol-nyantol ke senjata mereka dengan niat mencari berkah ben menangan nek perang ketika pakai senjata tadi. Maka para sahabat juga tanya kepada Nabi, wahai Nabi, buatkan kami dzatu anwat, buatkan kami pohon-pohon seperti pohonnya orang-orang musyrik ini, sehingga kami itu juga bisa nyantol ke, ya, menggantungkan senjata-senjata kami di situ, biar kalau kita perang juga menjadi perang yang menangan, ben ora kalah. Ya, biar bisa membabat banyak musuh. Berarti keinginannya adalah sama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, subhanallah, hadza maqala qaum Musa. Maha suci Allah, perkataan kalian ini seperti perkataannya kaumnya Nabi Musa. Ketika itu mereka mengatakan, ij'al lana ilahan kamalahum alihah. Jadi ketika kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel, ketika mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian akhirnya bisa menyeberangi laut, ya, bisa menyeberangi Laut Merah, kemudian mereka terselamatkan, laut menutup kembali.
untuk menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara Nabi Musa. Kemudian setelah selesai penyeberangan laut tadi, sudah sampai daratan, kemudian mereka berjalan, mereka melihat ada kaum yang menyembah sapi. Kaum yang menyembah sapi, dan sapi ini adalah tuhannya dari kaum tersebut. Nah, melihat seperti ini, kaumnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Buatkan kami Tuhan seperti sapi itu sebagaimana mereka punya Tuhan sapi. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyamakan para sahabat ketika itu yang mereka baru saja masuk Islam, disamakan dengan seperti kaumnya Musa alaihi salam. Jadi mencari berkah, mencari tabaruk, ya, mencari berkah, mencari tabaruk. Kemudian kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la tarkabunna sunatan man kana qablakum, sungguh suatu saat nanti kalian itu terus akan mengikuti contoh-contoh dari umat-umat yang sebelum kalian. Jadi setahap demi setahap, bahwasanya umat ini akan mencontoh orang-orang terdahulu yang banyak melakukan kesyirikan, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti penyembahan kepada sapi, kemudian pengagungan, ya, penyembahan kepada sapi dan seterusnya. Dan sekarang banyak di antara umat itu yang menyembah kepada hewan. Pernah lihat di YouTube itu ya, orang-orang India itu nyembahnya apa? Ya sapi. Nyembah apa lagi? Tikus itu juga disembah oleh mereka. Kemudian ada yang nyembah burung. Jadi mereka itu nyembah kepada hewan. Nyembah kepada hewan. Kemudian di antara orang-orang yang sekarang ini pun di negeri kita banyak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang muslimin pun, orang-orang Islam itu banyak mereka yang bertabaruk minta berkah tapi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi para sahabat yang baru saja masuk Islam, mereka ingin mencari berkah di pohon, mencari berkah di pohon dengan ikut mencantolkan senjata-senjata mereka di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya yang pertama, keberkahan datangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dinyatakan itu berkah atau tidak, itu kalau ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencari berkah itu ada berkah yang boleh dan ada berkah yang tidak boleh. Di antara mencari keberkahan yang boleh, jadi seperti mencari keberkahan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita berusaha mentadaburi Al-Quran, berusaha mengamalkan Al-Quran, di situ insya Allah Ta'ala ada berkahnya. Ya, kita bertabaruk mencari berkah dengan seringnya kita membaca Al-Quran. Itu akan memberikan berkah, kebaikan kepada diri kita dan menambah kebaikan pada diri kita. Kemudian juga keberkahan bermajelis dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita sering kumpul dengan orang-orang yang baik, walaupun sesekali tetap butuh kumpul dengan orang yang tidak baik ya. Kita sulit kumpul karo wong apik tok, itu sulit. Ya kadang-kadang karo sing ngrapate apik ora apa-apa. Tapi asal kita tidak hanyut, tidak ngikut-ngikut, syukur-syukur bisa ngomongi dari orang tersebut agar mereka jadi orang-orang yang apik. Lah kalau kita biasa bermajelis, kita biasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, insya Allah itu akan membawa keberkahan pada hidup kita. Keberkahan pada hidup
kita. Ini kalau kita sering kumpul dengan orang-orang yang baik. Kemudian di bulan Ramadan itu juga banyak dalil yang menjelaskan di bulan Ramadan itu banyak memberikan berkah kebaikan kepada diri kita semuanya. Memberikan berkah kebaikan kepada kita semuanya ketika di siang hari kita melakukan puasa, kemudian di malam hari menegakkan dengan melakukan sholat raweh, membaca Al-Quran dan seterusnya, maka Ramadan itu akan menjadi berkah bagi diri kita. Kemudian makan sahurnya di Ramadan, ya, karena dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya di makan sahur itu ada berkahnya. Makan sahur itu juga ada berkahnya. Kemudian di semua makanan, minuman yang kita makan, kita minum itu juga ada berkahnya untuk diri kita. Dan berkah makanan adalah fi wasatihi, yaitu di tengahnya. Berkah makanan itu ada di tengahnya. Maka jenengan jangan sering makan donat. Ya, jangan sering makan donat ya. Donat ada tengahnya enggak? Orang no ya. Berarti ranek berkah. Ya ada, karena bentuk wae. Ya bentuknya saja bolong. Ya donat itu juga kalau dihabiskan mengandung berkah. Makanya ketika kita makan, ketika kita ingin mendapatkan berkah dari makanan yang kita makan, maka kita makan membaca bismillah, makan dengan tangan kanan dan dihabiskan. Jangan sampai tersisa. Kadang-kadang di walimah-walimah itu mangan ki cuman beberapa sendok saja. Kok ora dintekke? Dintekke darane gragas. Ya, darane ra tau mangan liwat. Ya kita enggak usah malu. Karena tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ketika makan itu dihabiskan, kecuali memang kita enggak suka dengan makanan tersebut. Kita enggak suka atau mungkin kita alergi, yaitu kita tinggalkan. Minum, ketika kita pengen minum kita berkah, maka dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Ya, nanti habis ini ada praktek ini, makan dan minum ben berkah. Berarti kita pakai tangan kanan. Kemudian keberkahan itu juga ada pada air hujan. Air hujan itu juga bisa membawa berkah kepada diri kita. Dikatakan di sini bahwasanya kenapa orang-orang soleh yang ada di sekitar kita itu membawa berkah? Karena keistiqomahan mereka dalam agamanya. Karena mereka itu senantiasa mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan, agar berbuat kebaikan. Kemudian mereka adalah orang-orang yang menyebarkan ilmu agama di tengah masyarakat, mengajarkan kebaikan kepada masyarakat, mengajak masyarakat agar melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan. Maka keberkahan itu ada mereka. Innal ulama'a warathatul anbiya. Karena sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi ulama adalah pewaris para nabi. Zaman dulu, ya, di zaman sahabat itu orang sudah mulai malas meninggalkan majelis ilmu. Kemudian ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berteriak di pasar, "Wahai manusia sekalian yang ada di pasar, masuklah kalian ke masjid ini. Di sini sedang dibagi warisan Nabi Muhammad." Wah, kemudian mendengar itu orang-orang yang ada di pasar lari berbondong-bondong untuk masuk ke dalam masjid. Di tengah-tengah mereka sibuk untuk mencari dunia, jual beli, dagang dan seterusnya. Kemudian ketika sudah masuk di masjid dilihat hanya ada seorang alim, kemudian di hadapannya ada sekian orang yang belajar agama. Kemudian orang-orang yang masuk masjid ini pada teriak, "Mana katanya dibagi warisannya Nabi?" Sekarang kita lihat hanya ada seorang alim dan beberapa orang yang belajar agama. Mana warisan Nabi yang dibagi? Karena mereka tidak paham bahwasanya Nabi tidak mewariskan harta benda. Yang diwariskan Nabi adalah ilmu agama. Barang siapa yang dia
mendapatkan ilmu agama yang banyak, berarti dia sudah mendapatkan warisan yang banyak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang dia tidak berusaha untuk mencari ilmu agama, berarti dia tidak akan mendapatkan warisannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keberkahan itu juga akan didapat seorang yang jujur dalam jual beli. Banyak bakul di sini enggak? Sebagaimana dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bayyi'ani bil khiyar. Jual beli itu ada hak khiyar. Jadi penjual dan pembeli itu ada hak khiyar. Khiyar itu adalah memilih antara jadi transaksinya atau tidak didadekke apa ora. Itu punya hak di situ. Nah, ketika ada transaksi dua orang, penjual dan pembeli ini, maka tidak boleh ada pihak ketiga yang masuk. Misalnya ada orang yang jualan motor. Piro motornya regane 5 juta misalnya. 5 juta. Kemudian wis nek entuk 4 juta misalnya, ora iki apik barangnya gini. Apik kok 5 juta ya. Ya, pokoknya 5 juta. Wis nek entuk 4 misalnya. Nah, kemudian ada orang ketiga, aku wani 4,5 misalnya. Boleh nggak orang masuk ini? Nggak boleh. Karena masih ada hak khiyar di situ. Ada orang transaksi di situ. Maka tidak diperbolehkan. Kecuali memang tidak jadi wis nek ora 5 ora. Wis aku nek ora papat ora wis bubar misalnya. Ora sido tawar menawar, ada orang datang wis ora sido iki ora sido, udah saya siap 4,5. Nah itu baru boleh masuk. Baru boleh masuk. Sebagaimana ada seorang wanita yang dikhitbah itu dilamar. Maka tidak ada atau tidak boleh pelamar kedua sebelum ini dijadikan atau tidak jadi. Nah ini ya, jadi dalam transaksi pun itu ada adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam yatafarraqo, sebelum dua orang ini berpisah, fa in sadaqa wa bayana burika lahuma fi bai'ihima. Seandainya dua orang yang transaksi ini jujur, maka akan diberkahi jual belinya. Kalau sama-sama jujur. Ki motormu apik ora ki? Apik iki. Apik. Saya asli cacatane asli. Padahal wis dicat ulang. Ya, iki saya kropos juga ora nek kropose, padahal dikasih stiker misalnya. Nah, ini berarti ada bohong di situ. Seharusnya penjual itu jujur. Piye motormu? Ya iki jane ya apik. Ning, nah ningnya ini. Ning iki wis las-lasan. Iki tak kayak stiker karena kropos bolong. Jadi ada kejujuran di situ. Jadi kalau dua-duanya itu jujur diberkahi jual belinya. Apalagi dia seorang penjual, kalau dia jujur walaupun ketika itu untungnya sedikit, tapi orang itu kan punya mulut. Manusia itu punya mulut yang bisa menyebarkan kepada yang lainnya. Penak lho tuku neng sana itu, ya di luar sana wonge jujur, batine sithik, itu akan menyebar kepada yang lainnya meskipun untungnya tidak banyak. Jadi akan diberkahi. Karena namanya jual beli, yang diinginkan adalah berkah. Kita kerja yang diinginkan adalah berkah. Walaupun hasilnya nggak seberapa, kalau berkah itu dimakan juga enak, bisa menyehatkan tubuh kita, kemudian bisa tercukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah kita. Walaupun hasilnya sedikit. Itu kalau mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kadzdzaba wa katama, kalau jual belinya itu dusta, ada yang ditutup-tutupi, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan hilang berkah jual belinya. Hilang berkah jual belinya karena ada yang ditutupi dan dia dusta ngapusi ketika jual beli. Tuku jeruk sekilo, kayak ditimbang, kayak sangan on, tangannya ditambah ke sisan, gitu ya biasanya ya. Ben genep sekilo, jadi tangannya dicemplung ke sisan.
Maka ini adalah jual beli yang dusta yang seperti itu. Maka ini tidak diperbolehkan. Timbangannya disetel kalau itu digital, atau kalau timbangan biasa dikasih ganjel besi atau yang lainnya, maka ini tidak akan berkah jual belinya yang seperti ini. Kemudian keberkahan itu akan didapatkan ketika dia tidak tamak serakah terhadap dunia. Tapi kalau dia serakah tamak terhadap dunia, maka hidupnya itu tidak akan berkah. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam, "Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwatun." Sesungguhnya harta itu adalah hijau. Harta dunia itu adalah manis. Benar ya? Harta dunia itu adalah hijau. Hijau itu kan suatu hal yang enak kalau dilihat, sangat menggiurkan. Manis itu enak ketika dirasakan. Nah, harta dunia itu adalah khadirah hulwah, hijau manis, yang setiap orang pasti ingin untuk mendapatkannya. Faman akhadha bisakhawati nafsin burika lahu fi. Maka barang siapa yang dia mendapatkan dunia dengan kedermawanan diri dia, dengan kebaikan diri dia, akan diberkahi dalam hidup dia. Wa man akhadha bi israfi nafsin. Barang siapa yang mendapatkan dunia dengan cara tamak, dengan cara serakah, segala macam cara dilakukan sepenting berhasil, segala macam cara dilakukan sepenting jadi duit, ya sementing numpuk bondo, okeh dan seterusnya, lam yubarik lahu fi, maka tidak akan diberkahi hidupnya. Jadi wong sing serakah-serakah terhadap dunia, halal diambil, haram diambil, maka tidak akan berkah hidup dia, nggak akan berkah hidup dia. Walaupun kayaknya dia itu kaya, dia tidak akan tenang, tidak akan tentram hidup dia. Ibadah juga tidak akan bisa khusyuk. Kalladzi ya'kul wa la yasba. Orang yang tamak, serakah terhadap dunia ini seperti orang yang makan tapi tidak bisa kenyang. Mangan terus randi wareg. Ya mangan terus rata wareg. Walaupun makan sepiring, 2 piring, 3 piring, mung glegek entok tambah mangan lagi. Ora enek wareke. Walaupun mangan didelok kon mangap bisa tekan gulu, ya, ora iso wareg. Enggak bisa wareg karena dia serakah terhadap dunia, tamak terhadap dunia. Kecuali mulutnya sudah dikasih disumpel dengan tanah, maka serakah tamaknya itu sudah berhenti. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Maka tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Ibnu Battal mengatakan qanaah, jadi maksud dengan qanaah, menerima itu adalah merasa cukup dengan apa yang ada pada diri dia, dan ini akan mendatangkan apa? Berkah pada diri dia. Berapapun hasilnya, ketika kita kerja, kita ada yang kerja di ladang, ada yang kerja di kebun, ada yang jadi karyawan, nyupir, kondektur dan seterusnya. Berapapun hasilnya, kalau ini kita terima dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah menjadi berkah pada diri kita. Berkah insya Allah, karena yang kita cari dalam hidup itu adalah berkah. Kemudian keberkahan dalam hidup itu juga bisa dicapai, didapatkan dari berpagi-pagi dalam mencari rizki. Dijelaskan di sini oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi hari. Berkahilah umatku di pagi hari. Bagi orang-orang yang gemar mencari rizki di pagi hari, maka hidupnya akan berkah.
Tapi nek bar subuhan langsung apa? Turu. Ya bar subuh turu tangine jam 4. Tangine siang misalnya jam 10, 11, 12 kemudian, maka itu akan hilang berkah pada diri dia. Ya berkah hidupnya itu akan hilang. Makanya kalau kata orang Jawa dulu itu apa? Ojo turu esok rezekine di totol menrok. Menrok oh pitik. Ya, di totol pitik. Itu adalah ungkapan dari orang Jawa yang maksudnya adalah kalau kita pagi itu tidur turu, maka akan hilang rezeki pada diri kita. Maka kalau kita pagi hari bisa sholat duha dulu. Di antara fungsi, faedah, fadilah dari sholat duha adalah kalau kita melakukan 2 rakaat, maka seakan-akan kita sudah bersodakoh dalam 360 sendi yang ada pada tubuh kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di pagi hari semua sendi pada manusia itu diperintahkan untuk sodakoh. Padahal satu tubuh kita itu, kata Nabi, ada 360 persendian diperintahkan untuk sodakoh, dan itu sulit bagi diri kita. Maka gantinya adalah 2 rakaat sholat duha. Kalau pengen dicukupkan rezekinya sampai akhir siang, ditambah 2 rakaat lagi. Barang siapa yang melakukan 4 rakaat di awal siang akan dicukupi kebutuhan rezeki, ya kecukupan bagi diri dia sampai akhir siang. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jangan sampai kita biasakan kita gampang turu esok. Ya, kita upayakan pagi itu mungkin kegiatan apa, kalau bisa baca Quran dan seterusnya, atau kegiatan apa, jangan sampai pagi itu buat tidur. Kecuali ya badan kita sangat letih sekali, kecuali badan kita kurang sehat, ya silahkan. Tapi kalau tidak, silahkan. Salah seorang sahabat yang bernama As-Sakhr adalah dia seorang pedagang, dan dia biasa membawa barang dagangannya di pagi hari untuk berdagang. Maka dikatakan dia menjadi seorang yang kaya dan banyak hartanya. Kaya banyak hartanya. Tapi dengan syarat tadi, dia menjadi orang yang qanaah. Jangan sampai tamak serakah terhadap dunia. Jualan pagi hari, pengennya dodol iki sembarang di gowo didol sampai orang kuat gowone misalnya. Ya sekedar semampu diri kita. Kemudian lihat sana kok laku ini, ganti dagangan ini, sana laku ganti dagangan itu, dan seterusnya. Jangan sampai kita menjadi seorang yang serakah dalam dunia. Kemudian keberkahan juga, ini yang kita lihat yang ada dalil-dalilnya adalah keberkahan ketika minum air zam-zam. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'u zam-zam lima syuribalahu, ya innaha mubarakatun inna ta'amu ta'min. Jadi air zam-zam itu adalah berkah barang siapa yang meminumnya, karena itu adalah sebaik-baik makanan. Maka kalau kita bisa minum zam-zam, kemudian sebelumnya kita berdoa dulu, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in, kemudian ditambah doa apa yang kita inginkan, maka insya Allah itu akan menjadi berkah bagi diri kita. Insya Allah Ta'ala akan menjadi berkah pada diri kita. Kemudian ya, di antara keberkahan-keberkahan yang lain adalah ketika makan dengan berjamaah. Maka di situ juga ada keberkahan, makan bersama-sama dengan orang lain. Berarti mangan ojo dhewe. Ya, bareng-bareng. Kecuali wedi dijaluk yo dhewe berarti. Lauke terlalu enak. Lah makan bersama, salat berjamaah itu juga ada berkahnya. Daripada kita salat sendirian di rumah, pahala cuma 1, jalan saja ke musola, jalan ke masjid, maka pahala akan banyak dan menjadi berkah bagi diri kita. Kemudian setelah makan, ya kita menjilati jari jemari kita, berkah ya? Berkah orang? Berkah. Boleh menjilati sendiri dan boleh dijilatkan, kata Nabi. Ya,
Kata Nabi boleh jilat sendiri boleh. Jadi habis makan itu jangan segera dicuci tangannya. Makanya kalau makan itu kalau bisa pakai tangan lebih baik pakai tangan. Kecuali yang nggak bisa pakai tangan, mangan bakso misalnya, berarti yang nggo sendok, atau mie ayam nggawa sumpit misalnya, atau sendok garpu silakan. Tapi selama itu masih bisa pakai tangan, upayakan kita pakai tangan. Karena dengan tangan itu adalah pertama sesuai dengan sunnah Nabi, kedua insya Allah akan menjadi lebih berkah bagi diri kita. Dan di tangan menurut penelitian ada enzim-enzim yang bisa membantu pencernaan pada kerongkongan yang ada pada diri kita. Jadi selama masih bisa pakai tangan lebih baik pakai tangan. Sendok kan lebih higienis katanya. Ya jare sapa? Ya sendok itu soto di pasar itu berapa mulut itu sing wis ngemut. Ya. Yo nek nyucine resik, lah nek dikopiok-kopiok tok. Banyune reget, higienis dari mana? Ya higienis dari mana? Mending nek mangan soto nggo tangan yo apik jane sebetulnya. Nanti tinggal kuahnya diklokok. Ya, yang bayar dhewe sotono dhewe kan enggak ada masalah. Ya, silakan saja. Ya, dijilat. Kalau kita pakai tangan, jangan keburu dicuci, jilati dulu. Dijilatkan wong liya ya itu. Ya, wong liya itu ya bojone misalnya. Biar rodok romantis ya, rodok mesra sing di bojo. Ya. Kemudian keberkahan juga ada di tempat, diantaranya adalah di masjid. Itu ada berkahnya. Lebih-lebih adalah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa. Maka itu mengandung berkah ketika kita bisa melakukan ibadah sholat di sana. Kemudian di hari-hari atau di waktu-waktu disebutkan dalam hadis Nabi adalah di malam Lailatul Qadar. Itu insya Allah kalau kita banyak berdoa itu akan menjadi keberkahan bagi diri kita. Kemudian dalam makanan atau minuman yang berkah, diantaranya madu itu mengandung berkah. Madu itu mengandung apa? Berkah. Jadi kalau ada madu di hadapan kita, kita minum, insya Allah itu menjadi berkah bagi diri kita. Jadi kayak di depan ibu-ibu misalnya enek madu dan racun, ibu-ibu milih di madu apa di racun? Diracun ya, mending diracun daripada di madu. Ya, kemudian tadi madu, zam-zam, minyak zaitun misalnya. Kemudian habatus sauda, tahu habatus sauda ya? Nah itu ketika kita mengkonsumsi, insya Allah akan menjadi berkah bagi diri kita. Kemudian beberapa berkah yang tidak ada dalilnya, yang kita harus menghindari adalah kita bertabaruk mencari berkah dengan bacaan-bacaan yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Suruh doa ini, doa itu dan seterusnya, tapi tidak ada dalilnya. Suruh mengucapkan solawat ini itu, tapi yang tidak ada dalilnya solawat, maka ini tidak mengandung berkah. Kemudian mencari berkah ke tempat-tempat yang dianggap keramat misalnya, maka ini juga harus kita hindari. Mencari berkah pergi ke mana biasanya? Kuburan misalnya, sampai turu di kuburan golek berkah, maka ini jangan sampai kita lakukan. Atau dengan pohon sing gede misalnya, maka ini jangan sampai kita lakukan. Batu yang besar misalnya, mencari berkah di situ, maka jangan sampai kita lakukan. Di pinggir pantai mencari berkah di sana, maka ini jangan sampai kita lakukan. Ya, kita mencari hal-hal yang memang ada syariat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keberkahan dari sisa-sisa makanan, wah ini juga tidak ada dalilnya. Kalau sisa makanannya atau minumannya atau wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu jelas mengandung berkah. Tapi terkadang ya rebutan sisa air minumnya Pak mubaliknya misalnya, ya mubaliknya itu minumnya hanya setengah saja dan kebetulan watuk-watuk, ya. Nah di situ habis minumannya itu, ya sisa minumannya itu
Dinggo rebutan. Karena itu katanya mengandung berkah. Waki sisone Pak Mubalek, ya sisone Pak Kiai, Pak Ustadz misalnya, Pak Dai misalnya. Maka ini tidak ada dalilnya. Kalau ini memang benar, dibenarkan oleh agama, mesti sisa-sisanya para sahabat itu buat rebutan oleh sahabat yang lain. Tentunya nggak ada. Hanya sisanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang buat rebutan. Ya, karena para sahabat biasa. Kalau Nabi wudhu, itu mereka menengadah bawahnya, mengambil sisa-sisa air wudhu, dan itu memang ada berkahnya, ada kebaikannya. Itu sisa-sisa wudhu. Kemudian keringatnya Nabi, itu juga mengandung berkah. Nabi rebutan mengambil keringatnya. Jadi para sahabat rebutan mengambil keringatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keringatku ada yang mau? Ya, apalagi keringat ngisor lengan gini. Ya, itu enggak ada berkahnya. Enak emang kecut. Ya, enggak ada berkahnya. Walaupun itu seorang ustadz, seorang mubalek, itu tidak mengandung berkah di situ. Kadang ketika seorang kiai besar misalnya, besar kiainya ya. Ya, itu lewat. Lah itu telapak kakinya yang napak, kemudian menapak di pasir-pasir tanah itu sampai dikerui itu, seperti itu. Untuk mencari berkahnya, mencari berkah. Maka ini tidak diperbolehkan, nggak ada dalil. Atau benda-benda lain, benda-benda lain. Misalnya kalau di Solo itu apa? Teleke, letongnya apa? Kebu Mbah Kiai Slamet. Itu ketika malam 1 Muharram, 1 Suro mau diarak, itu orang-orang sudah penuh. Nggak tahu wong lupai tekan kono ora. Ya, kanan kiri itu penuh, nyegat kebo lewat. Bukan kebunnya yang dicegat, letongnya yang ditunggu. Ya, ditunggu lotongnya itu, ditunggu. Kemudian nanti kalau sudah tepok, wah rebutan. Sing bakulan bakwan ya diuleni sithik. Ya, nggo campuran bakwan sing rada jerawatan ya tempelke sithik ning pipine ben alus. Kemudian sing saryawan piye saryawan? Sing lara untu. Lah itu karena mereka itu pengen mencari berkah, pengen mencari berkahnya. Nggak tahu dulu saya ngajari sopo yang seperti ini. Maka Islam tidak mengajarkan hal yang semacam ini. Ya, karena semua keberkahan itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya cari berkah tadi di gunung ini, gunung itu, bukit ini, bukit itu, sendang ini, sungai ini, dan seterusnya. Ya, kalau kita bisa mandi di situ membuat kita 10 tahun lebih muda misalnya. Wipon. Ya, membuat 10 tahun lebih muda. Kecuali memang air itu diteliti, memang bisa membuat lebih muda, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau tanpa ada penelitian, itu hanya dugaan saja, air itu mengandung berkah dan seterusnya, dan tidak ada dalil di situ, maka kita jangan ikutan. Ya, karena diantara kaum muslimin itu senengnya melu-melu. Ya, yang lain seperti ini kita ikut seperti ini, yang lain seperti itu kita ikut seperti itu. Ingat, ya, sekali lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, memang kita disuruh untuk mencari berkah, tapi berkah-berkah yang memang ada dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kata orang saja. Ya, jari ini perono lo. Ya, perono benentuk berkah misalnya. Perono benentuk berkah. Penjipo iki benentuk berkah dan seterusnya. Tadi udah banyak ya kita sampaikan hal-hal yang itu mengandung berkah. Berarti selain itu, kalau dikatakan itu mengandung berkah, berarti harus ada dalilnya. Karena kita harus menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar dalam mengamalkan agama ini. Ada dalilnya itu kita lakukan, enggak dalilnya kita coba cari yang ada dalilnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja sedikit yang bisa kita sampaikan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan ketika kita berada di kehidupan ini, kita terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang berkah. Ya, kemudian mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik hidayah, petunjuk
oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan di atas sunnahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Khususnya kita yang hadir di sini, umumnya masyarakat yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa mengamalkan Islam sesuai yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Monggo nggih, jangan lupa kita praktekkan biar makan minum kita berkah. Kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan juga. Tangan ini gantian. Ya, jangan sampai makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri. Ya, gantian tangannya, semua pakai tangan kanan. Monggo.